Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Quran dimanapun berada, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari peristiwa yang terjadi di bulan Safar, yaitu peperangan yang pertama kali ada dalam dunia Islam. Mendalami peristiwa peperangan pada masa Rasulullah, kita menemukan semangat dan tekad Rasulullah serta para sahabat untuk mengangkat martabat Islam agar tidak dihina oleh orang-orang kafir. Peperangan yang terjadi saat itu merupakan solusi terakhir yang memang tidak bisa ditawar dengan solusi yang lain. Dari adanya perang yang merupakan solusi terakhir itu, ada beberapa peperangan di mana umat Islam berhasil meraih kemenangan dan sukses dalam membumikan Islam di wilayah tersebut. Dan ada juga beberapa peperangan yang umat Islam justru harus menerima kekalahan. Dalam salah satu karyanya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Salabi menjelaskan bahwa peperangan-peperangan pada masa Rasulullah sangat beragam, dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu, peperangan yang melibatkan Rasulullah, dan dua, peperangan yang tidak melibatkan Rasulullah. Menurut As-Salabi, jumlah peperangan yang melibatkan Rasulullah selama hidupnya mencapai 26 peperangan, di antaranya adalah peperangan Abwa atau juga dikenal sebagai peperangan Wadan. Wadan atau Abwa merupakan salah satu daerah yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Oleh karenanya, perang ini diberi nama Perang Abwa atau Wadan. Perang yang satu ini memang tidak terlalu masyhur sebagaimana Perang Uhud dan Perang Badar. Bahkan dalam kitab-kitab sirah juga jarang disebutkan. Meski demikian, perang ini tetaplah peristiwa bersejarah yang tidak boleh dilupakan umat Islam dalam mengingat perjuangan Rasulullah. Tidak hanya itu, Perang Abwa juga menjadi permulaan perang dari beberapa peperangan selanjutnya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam sirahnya menjelaskan bahwa hadis-hadis sahih dan atsar menyebutkan perintah perang turun setelah hijrahnya Rasulullah. Di antaranya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian dipublish oleh Syekh Al-Buti. Al-ana naghzuhum wa la yaghzuna. Saat ini, kita yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang akan memerangi kita. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Al-Buti, hadis ini akhirnya direalisasikan pada bulan Safar tahun kedua Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi, tepatnya 12 bulan setelah Rasulullah menetap di Madinah. Saat itulah pertama kali Rasulullah bergerak keluar untuk berperang. Saat itu pula, ia hendak menyerang kaum Quraisy dan Bani Hamzah. Namun, Bani Hamzah menawarkan perjanjian sehingga perang tidak terjadi. Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah. Perang pertama ini dikenal dengan sebutan Perang Wadan. Sebagaimana banyak diketahui, hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah untuk menghindar dari ancaman dan hinaan orang kafir Quraisy yang selalu mengganggu mereka. Perjuangan umat Islam di Makkah mendapat tantangan yang sangat hebat dari pemuka Quraisy. Umat Islam menerima serangan dan mental, dikucilkan dan diberi sanksi berupa embargo ekonomi. Sebagian dari mereka ada yang terpaksa melakukan hijrah ke Habasyah karena kerasnya penindasan yang dilakukan orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dituduh sebagai penyair, bahkan ada yang menuduhnya sebagai tukang sihir. Al-Quran dianggap sebagai syair yang dirangkai oleh Nabi Muhammad. Hari demi hari umat Islam mendapatkan tekanan dan cobaan yang begitu kuat dari orang kafir Quraisy. Ketika itulah, kaum muslimin terpaksa melakukan hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, perlakuan aniaya kafir Quraisy tidak berhenti begitu saja. Mereka tidak tinggal diam dan membiarkan Rasulullah hidup tenang bersama sahabat Muhajirin dan Ansor di sana. Ancaman datang silih berganti, hinaan dan fitnah selalu berdatangan kepada mereka. Tebaran fitnah di sana-sini. Bahkan, tidak lama setelah hijrahnya Nabi Muhammad, kafir Quraisy mengumumkan perang untuk menyerang Rasulullah dan umat Islam. Di saat yang sama, umat Islam benar-benar berada dalam ancaman yang tidak gampang.
Siap atau tidak sekalipun, mereka harus berani menghadapi koalisi kafir Quraisy yang hendak memerangi mereka. Dalam kondisi seperti itulah Allah menurunkan ayat pertama yang mengizinkan umat Islam untuk berperang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat pertama yang memberi izin kepada umat Islam untuk melakukan perang. Tepatnya pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Latar belakang turunnya ayat ini tidak lain disebabkan banyaknya hinaan dan cacian sekaligus ancaman yang kerap diluncurkan oleh orang kafir dan musyrik kepada umat Islam pada saat itu. Setelah orang kafir Quraisy mengkampanyekan perang melawan umat Islam, dan ada izin dari Allah untuk memberikan perlawanan kepada mereka, tibalah waktunya umat Islam unjuk badan menghadapi semua kekejaman yang orang kafir lakukan kepada mereka. Peperangan ini kemudian disebut dengan Perang Abwa atau Ghazwatul Abwa, atau ada juga yang menamainya dengan Perang Wadan atau Ghazwatul Wadan. Syekh Sulaiman bin Musa Al-Andalusi mengatakan, sebelum Rasulullah dan para sahabat bergegas menuju lokasi perang, ia merencanakan strategi yang akan digunakan saat perang meletus. Kesepakatan terakhir yang diambil Rasulullah dan para sahabat adalah strategi menyekat kaum Quraisy yang didominasi oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang musyrik lainnya. Lalu umat Islam berpencar dan menempati tempat yang berbeda. Tujuannya tidak lain agar orang kafir Quraisy bisa dikepung di tempat tersebut. Namun, rencana matang yang umat Islam sepakati tidak terlaksana. Hal itu disebabkan orang-orang kafir telah pergi dan pulang sebelum umat Islam datang. Akibatnya, strategi yang sudah disepakati tidak bisa diterapkan serta upaya pengepungan mereka tidak terlaksana. Setelah umat Islam tidak mendapati seorang pun di tempat perang, mereka pulang tanpa terjadi peperangan dan gencatan senjata. Namun, tanpa Rasulullah dan sahabat sadari, mereka disekat oleh kaum kafir yang diprakarsai oleh Mahsy bin Amr ad-Damroh dan beberapa koalisi kaum kafir dari Bani Damroh. Melihat reaksi mereka yang datang secara tiba-tiba, umat Islam langsung sigap dan siap untuk meluluh lantakkan dan memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Mahsy bin Amr. Hanya saja, kedatangan mereka ternyata bukan untuk berperang melawan Rasulullah dan umat Islam saat itu. Mereka hanya ingin membuat kesepakatan dengan Rasulullah agar antar mereka dan umat Islam tidak berperang sehingga keputusan damai disepakati oleh Rasulullah dan pasukan Bani Damroh. Sebagaimana penjelasan tersebut, perang ini merupakan perang pertama di mana Rasulullah terjun langsung dalam memimpin jalannya peperangan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah kelompok lemah yang bisa dihina dan diremehkan oleh kafir Quraisy dan orang-orang musyrik saat itu. Umat Islam sudah memiliki kekuatan militer yang cukup untuk memberikan perlawanan kepada siapapun yang mencoba memerangi ajaran Islam dan menghalangi penyebarannya. Demikianlah sejarah Perang Abwa atau Wadan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video lainnya yang ada di channel Mutiara Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.